Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Minta Rizky. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait analisis uji T-sampel berpasangan atau sering juga disebut dengan paired sample t-test. Uji paired sample t-test atau uji sampel berpasangan ini merupakan uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau saling berhubungan. Kemudian uji sampel berpasangan ini merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga sebelum melakukan uji ini, data yang akan kita gunakan itu haruslah diuji normalitas terlebih dahulu. Ketika terindikasi bahwa data yang akan kita gunakan sudah normal, itu bisa dilanjutkan dengan uji sampel berpasangan ini. Namun apabila terindikasi tidak normal, terindikasi distribusi tidak normal, maka harus dilakukan uji yang lainnya. Alternatifnya dapat menggunakan uji statistik non parametrik atau menggunakan uji Wilcoxon. Dalam uji T untuk sampel berpasangan ini nantinya akan menghasilkan atau menampilkan 3 output. 3 output tersebut dari seperti statistik deskriptif untuk tiap variabel, kemudian korelasi persen antara tiap pasangan dan nilai signifikasinya, kemudian yang ketiga selang kepercayaan untuk selisih rata-rata. Selanjutnya, sebelum berjalan lebih jauh, kita harus mengenal juga konsep dasar uji paired sample t-test. Yang pertama yaitu seperti tadi, paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian yang kedua yaitu dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data, seperti itu. Kemudian yang ketiga, uji paired sample t-test haruslah berdistribusi normal karena tadi dia termasuk statistik parametrik ya. Kemudian kita akan lanjut saja masuk ke contoh kasus. Di contoh kasus ini ada seorang peneliti yang ingin menguji efektivitas intervensi menulis ekspresif dalam upaya menurunkan tingkat depresi ringan pada mahasiswa. Si peneliti ini menggunakan desain pretest dan juga post-test. Pretest dan juga post-test. Peneliti ini menguji tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Kemudian peneliti ingin membuktikan apakah ada perbedaan tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Contoh kasus ini nantinya akan kita uji menggunakan uji T berpasangan, karena ya tadi ada yang berpasangan yaitu sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi. Berarti ada dua data ya, sebelum dan sesudah. Kemudian kita nanti akan menggunakan 40 sampel mahasiswa. Jadi 40 sampel mahasiswa yang dipilih secara random. Mahasiswa kemudian berdasarkan tingkat depresinya nanti akan diukur menggunakan BDI atau Back Depression Inventory, seperti itu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita buat hipotesis bahwa HO
tidak terdapat perbedaan tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Kemudian HA, terdapat perbedaan tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Nah, untuk hipotesis ini nanti disesuaikan dengan penelitian teman-teman sendiri. Nah, kebetulan ini tadi penelitiannya tentang tingkat depresi ringan mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuannya apa, berupa intervensi tadi. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing untuk hipotesisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pemasukan data. Nah, sebelum memasukkan data, yang pertama kita harus mempunyai aplikasi SPSS. Jadi kita install ulang dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita mulai memasukkan data. Nah, ketika kita sudah mempunyai aplikasi SPSS, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita merujuk pada variable view. Kita klik variable view. Di paling kiri nomor 1 itu ada nama. Nah, ini kita tuliskan sebelum. Kemudian tab saja, di bawahnya kita tulis sesudah. Sudah. Perlu diperhatikan juga pada kolom weight dan desimal. Untuk weight ini kita pakai 8 saja. Kemudian desimal ini kita pakai 0. Sebenarnya untuk desimal ini adalah nilai di belakang koma. Jadi ketika data kita memiliki banyak angka di belakang koma, ini bisa digunakan desimal, bisa 2 atau 3 angka di belakang koma. Namun pada data yang kita gunakan kali ini tidak membutuhkan angka di belakang koma seperti itu. Makanya untuk desimalnya ini kita pakai 0. Kemudian untuk label, nah kita beri di sini label yaitu sebelum di intervensi menulis. Kemudian yang di bawahnya kita kasih label sesudah diberi intervensi menulis. Oke, setelah sudah, kita kembali ke data view pojok sebelah kiri bawah. Itu ada data view, kita klik. Kemudian sudah berubah yang bagian atas pada bagian kolom sesudah dan ada kolom sebelum. Nah, itu untuk kolomnya kita isikan data terkait sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Nah, kita buka datanya di Excel. Ini di Excel ada 40 subjek ya, 40 mahasiswa tadi. Kita ambil saja sebelum dan sesudah. Ini kita blok semua sampai ke nomor 40, kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel sebelum dan sesudah yang ada di SPSS. Kita pastekan di sana, sudah muncul. Nah, untuk tahap selanjutnya kita melakukan analisis. Caranya dengan klik analyze, kemudian compare means.
kemudian kita pilih pirate sample T test. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, tabel seperti ini kita pindahkan yang di sebelah kiri ke sebelah kanan atau ke pirate variable. Nah, klik yang pertama itu di sebelum di interview kita, sebelum di intervensi maksudnya, kita pindahkan ke variabel yang pertama. Kemudian untuk yang variabel kedua kita klik di yang sesudah diberi intervensi, kita klik. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05. Untuk memastikannya kita bisa klik pada bagian option, kemudian di daerah ini akan muncul confidence interval percentage. Nah, itu kita pastikan bahwa kita menggunakan 95% karena kita menggunakan 0,05% ya. Kemudian klik continue dan klik OK. Kemudian kita tunggu sampai hasilnya keluar. Oke, setelah hasilnya keluar ada 3 tabel, ada 3 hasil yang keluar, 3 output ya. Yang pertama ada pirate sample statistik, kemudian pirate sample korelasi, kemudian pirate sample test. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Oke. Selanjutnya di interpretasi, untuk di output yang pertama itu di pirate sample statistik. Nah, kita lihat di sana ada min atau rata-rata, kemudian n ini jumlah data yang kita gunakan. Tadi datanya ada 40 mahasiswa. Nah, untuk minnya atau rata-rata sampel ini untuk yang sebelum diberikan itu 13,8000. Kemudian yang sudah diberikan 8,95. Nah, ini rata-rata dari 2 variabel ya, sebelum dan juga sesudah. Dari output ini diberikan hasil ringkas deskriptif dari kedua sampel data atau data sebelum dan sesudah intervensi. Selain itu juga ditunjukkan standar deviasi dan standar error rata-rata ini. Selanjutnya kita masuk ke output yang kedua. Di output yang kedua yaitu pirate sample correlation. Nah, di sini bagian kedua output adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni sebelum dan sesudah intervensi. Bisa dilihat di sini masih 40 datanya. Kemudian korelasinya 0,537, kemudian signifikansinya 0,000. Nah, ini menandakan bahwa adanya korelasi di sampel yang kita teliti saat ini. Selanjutnya kita masuk di output yang ketiga. Output yang ketiga ini banyak sekali datanya. Di output yang ketiga yaitu pirate sample test, ada cara dasar pengambilan keputusan, yaitu menggunakan hipotesis dengan 2 cara, dan cara membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel. Nah, dilihat di tabel pirate sample test ada T dengan nilai 24,507, dan ini nanti yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk pada pengujian hipotesis ya. Kita menggunakan 2 cara, bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Nah,
T hitung ini yang mana? T hitung itu yang ada di tabel Pirate Sample Test. Ada kolom T dengan nilai 24,507. Itu adalah T hitung yang didapat dari sampel yang kita gunakan tadi. Kemudian T tabel. T tabel ini dari mana? T tabel ini bisa dilihat daripada DF. DF ini adalah dari nilai N yang dikurangi 1. Nilai N nya tadi atau data keseluruhannya tadi kita menggunakan 40 mahasiswa, kemudian dikurangi 1 berarti 39. Nah 39 ini nanti dilihat pada tabel T. Nanti bisa mencari di internet ya untuk tabel T nya. Kita lihat di tabel T, kemudian di alfa 0,05 itu memiliki nilai berapa? Kemungkinan 2,021 ini. Nah kalau begini hasilnya berarti T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan yang signifikan tingkat depresi ringan mahasiswa antara yang sebelum dan sesudah diberikan intervensi menulis ekspresif. Berarti sudah terindikasi ada perbedaan dari sini. Selanjutnya cara yang kedua, tetap di output yang ketiga yaitu Pirate Sample Test. Yang sekarang kita membandingkan taraf signifikansi p-value dengan galatnya, atau lebih mudahnya jika nilai signifikansi to Tailed lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Nah, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data sebelum dan sesudah. Apabila nilai signifikasi to Tailed lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data sebelum dan sesudah. Kebetulan di nilai signifikan to Tailed tadi kita menemukan sebesar 0,000, yang mana itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil intervensi menulis ekspresif pada data sebelum dan sesudah intervensi. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.